Hai semua, ketemu lagi dengan saya Dian. Sekarang lagi weekend nih, pasti seru ya. Pasti banyak juga duit yang dikeluarin buat jajan, jalan-jalan, buat shopping, dan lain sebagainya. Pusing tapi happy. Nah, biar gak pusing tapi happy terus, hari ini kita akan ngomongin budgeting. Apa aja nih? Let's take a look. Sebenarnya bikin budget itu susah atau gampang sih? Kayaknya susah ya kalau dilihat. Tapi kayaknya gampang juga. Nah, sebenarnya balik ke diri kamu. Kalau kamu mau komitmen, mau disiplin, ya gampang-gampang aja. Tapi kalau enggak, ya berantakan. Biar gampang, kamu bisa mempertimbangkan dua metode budgeting. Yang pertama, ada 50, 30, 20, dan yang kedua ada zero based budget. Nah, kenapa sih mesti bikin budgeting? Kenapa sih mesti bikin anggaran? Yang pertama, biasanya nih, kita kalau udah jalan, walaupun udah bikin list, udah bikin daftar, terkadang lupa. Dan jadinya apa? Jadinya belanja nggak penting. Terus terkadang ada diskon, atau ada flash sales, ada free gift, atau juga ternyata ada barang-barang baru yang lucu-lucu dan unik. Jadinya impulse buying. Impulse buying nggak cuma ketika misalnya kita main ke store atau main ke toko. Waktu surfing dan lihat hal-hal lucu di website, pengen beli. Waktu scrolling Instagram, tiba-tiba ada yang muncul yang lucu-lucu, pengen beli juga. Aduh, jadi pusing. Yang awalnya sudah disusun ataupun kayak ngira-ngira nggak bakal beli, beli lagi. Jadi beli hal-hal yang nggak penting. Terus juga terkadang kita suka fear of missing out. Kayaknya temen nih udah punya iPhone terbaru. Atau kemarin kan baru launch nih ya, MacBook M2. Nah, kayaknya perlu punya. Perlu nggak ya? Ini sebenarnya pengen beli karena emang butuh atau sebenarnya cuma FOMO aja. Nah, terkadang FOMO itu juga bisa membuat kita jadi kacau budgetnya. Nah, itulah kenapa kita perlu strict, kita perlu disiplin, dan kita perlu membuat anggaran yang memang match dengan kebutuhan kita. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat kenapa sih kok kita perlu bikin budgeting. Yang pertama, ya, dengan membuat budget, kamu tahu kondisi keuangan kamu. Oh, oke, salary saya setiap bulan itu 10 juta. Oke, 10 juta. Kira-kira cukup nggak? Bisa nabung nggak? Jadi kita tahu kondisi keuangan kita itu seperti apa. Beda kalau misalnya kita nggak bikin budgeting. Nggak bikin budgeting, biasanya ya udahlah, kayaknya nggak apa-apa beli. Kayaknya itu yang lucu. Bisa kok beli pakai credit card. Udah deh, nanti bisa dibayar bulan depan. Pinjam temen dulu kali ya. Nah, biasanya suka kayak gitu. So, jangan. Nah, jadi perlu kamu bikin budgeting yang benar-benar kamu buat dengan baik, ya, sehingga kamu mengetahui kondisi keuangan kamu dan jadinya belanja yang penting aja. Nggak impulse buying dan juga nggak FOMO. Nah, kamu juga bisa menyesuaikan pengeluaran kamu. Ya, dengan kamu buat budget, tentunya kamu jadi tahu. Oke, pendapatan saya segini, udah tahu kondisi keuangannya, terus kamu sesuaikan. Jadi nggak bakal beli hal-hal yang nggak penting. Terkadang mungkin iya, tapi ya slightly lah ya. Jadi nggak semua jadinya belanja nggak penting. Ya terkadang ada yang nggak penting, tapi dikit aja. Atau bisa jadi mungkin kecolongan pada beberapa minggu, terus habis itu normal lagi. Ya, yang pasti dia akan bantu kamu untuk tracking pengeluaran kamu. Nah, dengan kamu men-tracking pengeluaran, otomatis kamu bisa melakukan pengelolaan arus kas dengan jauh lebih baik. Udah tahu penghasilannya segini, ya pengeluarannya segini, otomatis balance dong. Nggak mungkin arus kas yang keluar lebih besar dibandingkan dengan arus kas yang masuk. Karena dengan pengelolaan arus kas yang baik, tentunya pendapatan harus lebih bagus, lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, dengan itu semua tentunya akan mempermudah kamu mencapai tujuan keuangan. Ya enggak? Kalau pengeluaran yang nggak penting bisa ditekan, kamu bisa saving lebih banyak. Dan kalau saving lebih banyak, tentunya pasti tabungan kamu itu atau investasi kamu, biasanya saving pasti include investing. Nah, dari saving dan investing tersebut bisa digunakan untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Looks atau sounds good, right? Oke, kita lanjut. Pasti 50, 30, 20 budgeting atau biasanya juga disebut sebagai 50, 30, 20 rules. Sebenarnya banyak atau ada beberapa rules.
Tapi biasanya memang yang sering digunakan atau yang biasanya sering disarankan adalah dengan menggunakan 50 30 20 rules atau 50 30 20 budgeting. Yaitu 50% untuk living expense yang benar-benar needs kamu. Misalkan buat tagihan listrik, terus kemudian makanan, terus kemudian sewa rumah, kalau misalkan masih sewa rumah, bayar utang dan lain sebagainya ya, yang memang benar-benar basic dan nggak bisa ditinggalkan. Itu adalah 50% untuk needs atau living expense. Kedua, yaitu 30% untuk wants. Nah, ini boleh nih budget yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi boleh dialokasikan. Karena nggak mungkin kan, kalau misalkan ya kita cuma makan, terus bayar cicilan, bayar tagihan, udah gitu aja hidupnya. Pasti boring banget. Kita perlu juga untuk memenuhi keinginan kita untuk biar bisa sedikit relax, nggak stres. Bolehlah sekali-sekali jajan di luar, nonton di bioskop sama keluarga, sama pacar, sama temen, nongkrong di kafe, kenapa enggak gitu, boleh. Ya, sekali-sekali kita juga harus menikmati hidup. Karena itu, ya, bisa disisihkan 30% untuk wants. Lalu apa? Lalu 20% untuk savings. Biasanya savings ini dikaitkan juga dengan investing. So, 20% itu adalah untuk savings and investment. Sounds good? Sounds easy? Coba dicoba. Kita berikan contoh. Misalkan di sini ada Ani ya, Ani yang kayaknya lagi belanja. Ani belanja, sebenarnya dengan belanja ini Ani happy. Ya, dia belanja gak coba buat wants tapi juga buat needs-nya dia juga ya. Bisa belanja grocery ya. Di sini belanja itu nggak cuma hal-hal yang negatif kayak buang-buang duit gitu ya, tapi belanja memang untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan. Misalkan Ani di sini dia punya uang katakanlah 10 juta ya penghasilannya per bulan. Sini 10 juta, maaf ya tulisannya jelek sekali. Karena 50% dari penghasilan Ani untuk living expense, jadi 50% dari 10 juta adalah 5 juta. Lalu 30%-nya untuk wants ya. Ani berarti punya sekitar 3 juta buat happy-happy, buat hangout, buat jalan-jalan, buat nonton ya. Terus dia juga punya 2 juta untuk ditabung dan juga diinvestasikan. Tapi boleh gak sih kalau misalkan ternyata Ani punya living cost atau needs itu cuma 3 juta atau malah 2 juta. Ya, kalau misalkan Ani punya living cost atau living expense atau needs yang cuma 2 juta dan ternyata wants-nya tetap 3 juta, that's good. Berarti Ani bisa menabung 5 juta per bulan. Akan lebih bagus. Ya, kenapa kok Ani bisa sih 2 juta? Mungkin Ani masih tinggal sama orang tuanya, jadi nggak banyak pengeluaran yang dikeluarkan. Itu bisa banget. Itu akan lebih bagus lagi. Jadi 5 juta bisa ditabung setiap bulan ya. Kalau misalnya kamu menabung lebih banyak, pasti akan lebih baik. Apa sih keuntungannya dengan menerapkan rules ini? Dengan menerapkan 50, 30, 20 budgeting, maka pengeluaran kamu akan lebih terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena sudah dibagi-bagi nih proporsinya. Jadi 50% untuk living expense atau untuk needs, 30% untuk wants dan juga 20% untuk savings. Jadi semuanya sudah terstruktur. Jadi nggak perlu pusing lagi. Nah, ini sebenarnya juga akan membantu bagi para pemula yang memang baru mau nyobain budgeting yang benar ataupun yang baru mau melakukan pengelolaan keuangannya. Jadi mereka bisa memiliki batasan yang jelas. Jadi nggak kecampur-campur. Tapi ada juga loh kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Kerugian dari metode ini adalah kurang bisa menyesuaikan. Karena sudah terbatas pada 50, 30, 20. Ya, jadi tidak bisa menyesuaikan dengan misalkan pada bulan ini kita itu pengeluarannya jauh lebih sedikit nih dan juga misalkan bulan depan ternyata banyak banget pengeluarannya. Nah, itu kurang bisa menyesuaikan karena semuanya sudah dibagi-bagi sesuai dengan proporsinya. Bagaimana dengan zero based budget?
Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, bahwa zero based budget itu adalah membagi penghasilan tanpa ada sisa. Tanpa ada sisa, berarti nggak ada yang ditabung dong? Enggak ya, tanpa ada sisa berarti sebenarnya kamu sudah merinci pengeluaran kamu dan juga kira-kira bisa nabung berapa. Ya, jadi sudah memperkirakan, atau dengan kamu mencatat pengeluaran setiap hari, dan ketika kamu bisa mendefinisikan dengan baik antara needs dan juga wants, maka kamu akan lebih mudah untuk memperkirakan kira-kira uang yang dikeluarkan untuk expense itu segini, terus untuk happy-happy segini, terus untuk ditabung dan juga diinvestasikan itu segini. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya, Ani punya gaji 10 juta ya. Ani lagi ya. Ani punya gaji 10 juta. Sudah dirinci nih sebenarnya untuk bayar tagihan, sewa, bla 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 dan lain sebagainya, ternyata 4 juta. Kayaknya bulan ini Ani nggak budgetin deh gitu ya buat hangout. Hangout kayaknya cukup 2 juta aja lah. Kayaknya nggak mau beli baju juga, atau nggak mau shopping-shopping lagi. Karena kayaknya udah banyak, lagi bosen juga. Jadi sisanya ya dari 2 juta dan juga 4 juta ini kan 6 juta. Sisanya ada sekitar 4 juta untuk ditabung dan diinvestasikan. Jadi setelah dihitung ya, di sini penghasilannya 10 juta, pengeluarannya juga 10 juta. Jadi zero. Tidak ada nilai sisa dari penghasilannya. Ya, bukan berarti Ami nggak bisa nabung ya, nabung, tapi semuanya sebenarnya sudah dikalkulasikan. Nah, dengan metode ini apa sih keuntungannya? Keuntungannya kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Jadi kalau misalkan lagi ada banyak undangan nih buat datang ke nikahan, kan mesti kasih angpau juga. Atau misalkan lagi lebaran, punya THR, terus kemudian ketemu ponakan-ponakan, alokasiin ya dan lain sebagainya, itu bisa. Ya, jadi kamu bisa dengan mudah menyesuaikan kondisi. Dan juga kamu bisa membuat pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi ada juga loh kerugiannya. Sorry ya buat typonya di sini ya. Kerugiannya apa? Karena kamu harus merinci dengan detail setiap pengeluaran, dan juga kamu juga harus mencatat kalau misalkan ada perubahan pengeluaran yang memang tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, kamu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Ya, jadi memang harus detail, teliti, dan juga komit untuk metode ini. I think that's all for today. Ya, nanti next time kita akan bahas lebih detail mengenai budgeting dan apa saja yang penting. So wait, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like the video, jadi kamu bisa update dengan info-info dan juga materi terkini. Oke, bye. Have a good day.